Kaget, sumpah. Sumpah kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribut-ribut soal pagar laut. Geri katanya nggak mau bahas pagar laut. Nggak mau sebenarnya. Tapi begitu sekali bahas, saya baca komen teman-teman semuanya. Ya, kayaknya memang harus ada yang direspon. Kesimpulan saya, apa itu? Laki-laki menyalahkan Jokowi. Apa urusannya? Lo kan zaman pemerintahan Jokowi. Presidennya Jokowi. Ya atau iya? Menteri ATR BPR-nya kan era Jokowi. Atau iya? Tapi proses pembuatan SHM kan berjenjang dari mulai lurah, camat, ya BPN terus berjenjang. Demikian juga HGB berjenjang. Mana tahu Jokowi ada proses di tingkat kelurahan seperti apa, di kecamatan seperti apa. Itulah kemudian pentingnya diangkat menteri sebagai pembantu presiden. Ya, walaupun namanya pembantu, tapi menteri itu bukan pejabat biasa karena perannya sangat besar, ya. Lah, apa-apa Jokowi? Pitik nggak bisa ngendok Jokowi. Kucing berak sembarangan Jokowi. Jokowi menyikapinya juga yang nyantai-nyantai aja, nggak bikin keruh, nggak bikin saling lempar. Paling Bapak gimana tanggapannya tentang pagar laut? Hehehehehehe. Memang harus apa-apa saya gitu. Lah ya nanti orang ya gagal melakukan pernikahan, saya lagi salahin. Lucu memang orang Indonesia ini, ya. Kalau sudah benci, apapun kejadiannya selalu dikait-kaitkan dengan Jokowi. Padahal sudah sangat terpisah dan jauh banget. Bayangkan coba, ya, ketika ditanyain atau komentarnya orang-orang PDIP, elit-elit PDIP tentang hasil survei Litbang Kompas 100 hari kinerja Prabowo Gibran, coba. Yang diolok-olok Jokowi. Yang dijelek-jelekin Jokowi. Yang dijatuhkan Jokowi. Padahal nggak ada korelasinya apa-apa, coba. Ya? Aduh, situ waras. Oke, sama pagar laut ini dari pertama muncul langsung orang mengkait-kaitkan ini dengan Jokowi. Sampai ya di komentar saya juga berkali-kali ya yang komentar antagonis. Coba pengen lihat nanti komentarnya Basar Mulyono seperti apa coba. Loh apa hubungannya? Loh, ada pelanggaran lalu lintas misalnya disalahkan Jokowi. Ada masyarakat nggak pakai helm ketangkap polisi yang disalahkan Jokowi. Ini situ waras. Ada telepite. Yang disalahin Jokowi. Coba kita dengar ya komentarnya Pak Joko Widodo tentang pagar laut dan terbitnya SHM. Padahal itu tidak ada wujud tanahnya. Check it out. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja. Apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur. Dan di tempat lain, saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu. Ya. Terima kasih. Iya.
Benar kan? Karena itu prosesnya berjenjang dari mulai kelurahan harus dicek. Siapa yang mengawali terbitnya itu surat SHM atau SHGB? Siapa itu yang mengawali? Cek. Nah, ini merembet nih sampai kemana-mana nih. Hampir di seluruh bibir pantai, terutama di situ ada yang pengembang. Ayo cek. Mati. Oh. Pak Jokowi udah memberikan sinyal nih. Ini banyak, tidak hanya di Jakarta, sampai di Bekasi, sampai ke Jawa Timur. Ayo cek. Ya, kalau Jawa Timur siapa yang ada di pesisir pantai? Grupnya Pak Kwon. Atau siapa? Ayo dicek. Pengembang-kembang yang di bibir pantai. Dicek. Nah, mumpung ini juga lagi rame, ya, sepanjang Pantura, bibir pantai Pantura, dari mulai Tangerang, Kronjo, Tirtayasa, Pontang, Bojonegara, Merak, Anyer, terus muter ke arah bibir pantai selatan di kawasan pariwisata sampai dengan Carita sana. Ayo dicek semuanya. Dulu banget saya ngelihatnya dalam menerbitkan SHM dan SHGB di bibir pantai selatan itu. Ayo ya, di kawasan pantai selatan, kawasan pariwisata sepanjang itu dicek semuanya. Ya. Ini jauh dulu sebelum Pak Jokowi. Tahu-tahu tanah negara beralih ke pribadi, dicek. Ayo, bongkar semuanya. Ayo. Biar ini baru yang di Jawa, ya, belum yang di luar Jawa. Ini, ayo. Pak Jokowi tahu persis kalau yang model-model permainan orang, mohon maaf ya, diduga ya, permainan yang model-model urusan sertifikat seperti ini dari dulu. Ya, siapa bermain apa, mainannya seperti apa, celahnya kemungkinannya ada di mana. Tapi kemungkinan ketika menjadi presiden untuk ngontrol satu-satu kan nggak mungkin juga. Ya, kapan bergeraknya juga dia nggak tahu. Tapi kemudian ketika ada permasalahan, ya Pak Jokowi langsung asosiasinya, wah ini nih yang harus dicekek nih. Ayo, udah nggak usah jauh-jauh, mulai dari lurah dulu aja. Banyak yang kena ini nanti. Jangan apa Pak Jokowi, apa Pak Jokowi. Ya. Ya, kenapa mungkin apa Pak Jokowi, apa Pak Jokowi? Pernyataan AHY juga menyatakan keluarnya SHM dan SHGB ini tahun 2023 jauh sebelum AHY menjabat sebagai Menteri ATR BPN. Ayo. Oleh karenanya dia ngomentarin ini masanya Pak Jokowi. Pak Jokowi perintahkan, ayo dicek aja. Oh, Pak Jokowi udah nggak bisa memerintahkan ya. Dicek aja, kan udah jelas, alurnya udah jelas, wewenangnya jelas, dicek aja. Nggak mungkin nggak ketemu, nanti ketemu. Ayo, simak komentar AHY. Iya, 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN. Begitu. Nah kan, ayo, jangan sampai Pak Jokowi juga merasa tertuduh. Masa presiden ngurusin SHM. Sekali lagi ya, menteri ini adalah pembantu presiden. Namun demikian, menteri itu bukan pejabat biasa. Karena apa? Karena yang sesungguhnya menjalankan pemerintahan secara operasional itu pada prakteknya adalah menteri. Makanya peranannya sangat penting. Ya, presiden mau cuma tahu laporan doang. Sama tanda tangan kan hubungannya dengan Kepres, Inpres dan lain-lain. Bukan dokumen sehari-hari. Bukan dokumen sehari-hari ada di kementerian. Ayo. Tapi salut kepada Nusron Wahid selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang langsung bergerak cepat. Ya. Dia langsung bawa sertifikatnya, ya, dia langsung cek ke lapangan, ada batasan-batasannya. Nah, ternyata memang SHM banyak yang tidak ada fisiknya. Ketika dicek, itu sudah menjadi pantai atau lautan atau air. Kata Nusron Wahid, nah kalau seperti ini kondisinya, langsung dibatalkan.
Ya, sertifikat tersebut bisa langsung dibatalkan. Seperti apa komentarnya? Simak. Begini, ini membuktikan secara faktual benar. Saudara-saudara saya ajak, ini memang sudah tidak ada peta bidang tanahnya. Gitu loh, karena apa? Bisa jadi debat-debat dulu ini empang, silahkan. Siap. Ya kan? Siap. Pak Lurah mengatakan ini empang. Abrasi. Ya, abrasi mau apa silahkan, tapi ini berarti dulunya adalah empang, tapi ini hari ini nggak ada tanahnya. Ya kan? Karena nggak ada maka masuk kategori tanah musnah. Kalau toh dulunya empang. Nah ini nggak bisa dibuat SHGB kan, harus dibatalkan. Nah ini proses pembatalan tak ulangi harus dimulai dengan pengecekan fisik. Hari ini saya ngecek fisik. Berapa lama Pak kira-kira prosesnya sampai akhirnya diputuskan dibatalkan gitu? Ya ini udah ada, hari ini udah dibatalkan sebagian yang udah kita dokumen udah dibaca dibatalin satu-satu lah. Langsung hari ini Hari gitu, Pak ini ya? nanti akan saya yang tanda tangan Pak Kanwil kan? Pak Kanwil Pak. Pak Yayat kan? Oh bukan di atas satu instansi di atasnya. Pak Kanwil Pak, tanda Pak tangan. Kanwil kan? Nah, yang tanda tangan Pak Kanwil. Karena kalau proses pembatalan kalau itu diterbitkan oleh kepala kantor yang tanda tangan kepala Kanwil. Kalau diterbitkan kepala Kanwil yang menandatangani adalah pejabat di atas dirjen. Kalau yang nerbitin dirjen yang batalin adalah menteri. Kenapa? Karena ini proses pembatalan sertifikat otomatis karena nggak pakai pengadilan. Namanya contrario actus. Paham nggak kamu contrario actus? Nah, ini namanya dalam tata usaha negara itu pejabat tata usaha negara dapat otomatis membatalkan kalau terjadi pelanggaran prosedur maupun terjadi cacat material maupun cacat prosedur. Nah, kecuali di dalam pertanahan diatur selama usianya belum 5 tahun bisa langsung contrario actus. Tapi kalau sudah 5 tahun harus perintah pengadilan. Karena ini usianya belum 5 tahun, maka dibatalkan secara otomatis dan sekaligus menggunakan prinsip dan asas contrario actus. Nih. Tahu nggak kamu contrario actus? Udah bisa dibatalkan ya dengan contrario actus. Yang pusing Lurah Kohot, di sampingnya kebetulan didampingi Lurah Kohot. Ya, sempat berdebat bahwa Lurah Kohot menjelaskan, Pak ini dulu empang katanya. Sekarang udah hilang. Loh kok hilang? Iya, dimakan ikan hiu. Pusing. Lurah Kohot pusing. Aduh. Nah, ini langsung dicek, salut nih ke Pak Yusron, tindakannya langsung cepat. Ya, dia bawa dokumen, begitu dicek nggak ada fisiknya, ya itu dinyatakan tanah musnah. Nah, kalau sudah tanah musnah, dokumen sertifikatnya akan segera dibatalkan. Perlu waktu berapa lama, Pak? Hari ini dibatalkan. Besok udah langsung tanda tangan. Mati. Aduh. Lurahnya Kohot langsung. Ini kalau gue jadi lurah, mati gua. Aduh. Gua mesti balikin duit lagi. Nanti kalau pengembangnya nagih, gue suruh balikin. Aduh. Mati gua katanya. Gua curiga jual belinya kalau curiga diduga. Ya, jangan-jangan jual belinya sudah berwujud seperti ini. Jadi udah nggak ada fisiknya. Jangan-jangan. Tinggal ini diterbitin tahun berapa? Diterbitin tahun 2023 kan? Udah nggak ada wujudnya kan? Ya? Aduh. Ini KPK mesti turun nih. Aduh, jangan lama-lama. Mumpung masih rame, nah, KPK turun. Lurah banyak kena ini kayaknya. Nih. Siap-siap aja, ya Lurah Kohot. Ya, dengan gerak cepat Pak Yusron, ya ini membuktikan komitmen pemerintah tentang apa yang selama ini menjadi keresahan masyarakat. Kalau memang secara cacat prosedural,
yang dilakukan oleh pengembang atau kroni-kroninya, ya pasti pemerintah sudah akan langsung bertindak tegas. Contohnya sekarang nggak ada fisiknya, nggak ada wujudnya, otomatis akan dibatalkan sertifikat SHM maupun SHGB-nya. Mudah-mudahan bermanfaat, Lurah sekitar Pik 2, empot. Nggak bisa tidur nyenyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.